Shalom, Bapak Ibu, setiap anak-anak muda yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Sungguh sangat bersuka cita dan bersyukur kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan memberikan kekuatan serta kehidupan bagi hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saya mengambil tema pada pagi hari ini adalah Tuhan berbicara akan masa depan kita. Yang pertama, kita mungkin tidak melihat apa yang akan terjadi ke depan, tetapi Tuhan melihat jauh ke depan. Tuhan berbicara untuk masa depan kita. Sama halnya seperti Gideon. Gideon ada dalam ketakutan karena bangsanya dikejar dan dikuasai bangsa Midian. Tetapi dalam ayat 12 dikatakan bahwa Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Padahal Gideon ada dalam ketakutan, sungguh bertolak belakang sekali tentunya. Tapi Tuhan sanggup melihat masa depan Gideon, yaitu pahlawan yang gagah berani. Yang kedua, bicara kehidupan maka akan memanifestasikan kehidupan. Sekalipun Gideon belum menjadi pahlawan yang gagah berani, namun Tuhan memperkatakannya, sehingga itu memanifestasikan kehidupan bagi Gideon. Dan akhirnya Gideon bangkit menjadi pahlawan yang gagah berani. Oleh karena itu, Bapak Ibu, anak-anak muda, mari kita memperkatakan kehidupan, kata-kata yang memberikan kehidupan bagi orang lain, yaitu memperkatakan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan sungguh berkuasa menghidupkan. Firman Tuhan berkuasa untuk memberikan pengharapan. Firman Tuhan sungguh berkuasa mengubahkan. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Yang ketiga, jadilah berkat setiap hari bagi orang lain. Apa yang kita perkatakan itu sesungguhnya apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, mulai hari ini, dengan konsisten kita memperkatakan firman Tuhan. Yang tentunya kita juga harus menghidupi firman itu dalam hidup kita. Sehingga firman itu berkuasa dan hidup dalam hidup kita. Dan ketika kita memperkatakan firman itu, maka kehidupan juga terjadi bagi orang lain yang mendengarkan firman itu. Sehingga orang banyak diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jika kita memperkatakan firman Allah, maka kita memperkatakan Allah itu sendiri. Dan Allah yang kita perkatakan adalah Allah yang hidup dan sumber kehidupan. Maka ketika kita memperkatakan firman Allah, memperkatakan Allah kepada orang lain, maka itu sungguh berkuasa memberikan kehidupan bagi banyak orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan kemurahan Allah, berkat yang daripada Allah, bahkan terobosan mukjizat dinyatakan bagi setiap kami pagi hari ini. Dan setiap kami hari ini menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.